Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Saya akan jujur suatu ketakutan yang saya miliki dari kecil. Entah kenapa, dari semenjak saya kecil, itu saya punya ketakutan menjadi buta. Jadi mungkin karena pernah ada nonton film gitu ya, orang tidur, bangun-bangun dia buta. Buta itu sesuatu disabilitas yang membuat saya takut tuh. Tiba-tiba saya takut. Teman ya udah takut aja. Nah, kadang-kadang saya sering sebagai programmer melihat itu kan fungsi utama kita ya. Tapi saya lihat juga di video-video ada teman-teman yang tunanetra, tapi dia benar-benar bisa mengetik bahkan jauh lebih cepat dari kita. Dan dia mendengar dengan jauh lebih cepat dari kita juga. Contoh misalnya kamu mendengar podcast ini dengan frekuensi seperti ini ya, yang standar. Maka teman kita yang buta, dia mendengarnya dengan frekuensi yang dipercepat 2 kali lipat. Coba aja kamu misalnya sering pijat sama tukang pijat yang tunanetra dan dia teleponan, dia mendengar suara WhatsApp message, itu dipercepat. Mereka terbiasa dengan kecepatan seperti itu. Nah, saya kadang-kadang sering pengen belajar gimana kalau saya program secara buta. Dan di Quora itu ada teman yang dia nulis, dia program coding secara buta. Awalnya dia normal, kemudian buta, dan dia mulai belajar coding secara buta. Caranya gimana ya? Caranya dia menghafal kode yang dia ketik. Dan dia tahu dia bisa ada di baris kode yang kemana, dan dia tahu errornya apa. Itu luar biasa, mengesankan banget. Nah, cukup tentang itu. Namun yang ingin saya sampaikan adalah saya benar-benar ingin membantu teman-teman yang disabilitas. Saya belum bisa membayangkan sejauh apa saya bisa membantu teman-teman yang disabilitas. Cuman yang disabilitas yang saya bisa bayangkan adalah sekedar kamu masih bisa baca, tulis, melihat, dan mengetik dengan keyboard, itu udah cukup. Oke, jadi misalnya kamu disabilitasnya kakinya nggak sempurna ya, sehingga butuh tongkat atau kursi roda. Nah, ini sebenarnya ideal banget karena tidak sesulit kalau saya membantu disabilitas teman yang tidak bisa melihat misalnya. Mungkin akan kebingungan sekali. Oke. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan mendengarkan ini dan kamu disabilitasnya dalam konteks tidak bisa berjalan, mungkin ada kakinya nggak sempurna atau mungkin tangannya nggak sempurna. Bahkan saya punya teman, dosen saya, salah satu dosen di UGM, ada tangannya satu aja. Dan dia bisa mengetik dengan satu tangan. That's fine. Sempurna lagi adalah kalau kamu benar-benar punya 2 tangan yang sempurna, bisa kita pakai. Nah, kamu tinggal butuh meluangkan waktu untuk upgrade skill. Saya juga ingin membantu. Kebetulan kenapa saya membuat podcast ini? Karena kebetulan ada yang bertanya bahwasanya beliau disabilitas dan ingin dibantu untuk menembus remote work. Saya akan coba, dan kalau ada teman-teman yang disabilitas mendengar ini, tolong share ini ke teman disabilitas yang lain. Saya akan bantu dan saya akan buat program baru yang khusus untuk teman yang disabilitas. Ya, cuman permasalahannya saya belum bisa membayangkan atau membatasi sejauh apa disabilitas yang bisa saya bantu. Nah, sekali lagi teman-teman, saya sebagai orang yang sempurna, alhamdulillah, secara fisik ya, alhamdulillah secara fisik sempurna. Kalau dipikir-pikir secara fisik sempurna, dengan saya tidak bekerja 9 to 5 ke kantor, sebenarnya saya mengurangi fungsi saya yang punya kaki loh. Karena saya cuma di rumah aja. Bahkan mungkin sehari-hari saya bisa benar-benar full duduk aja. Saya nggak butuh jalan-jalan kemana. Dari segi seperti ini, saya sebenarnya mengurangi nikmat punya kaki ya. Nah, namun teman-teman, kalau teman-teman saat ini dalam kondisi disabilitas, let's talk, dan saya akan coba membantu sebisa saya untuk kalian bisa juga untuk menembus remote work. Bayangkan kalau kamu dari rumah, tidak perlu jadi tukang pijat misalnya ya, atau jualan koran di pinggir jalan. Saya sering lihat teman-teman yang disabilitas naik kursi roda di pinggir jalan, jualan koran. Saya pikir-pikir, saya sebenarnya selalu terbayang, cuman gimana caranya ya. Nah, coba deh, ini langkah pertama, bisa nggak saya membantu satu teman yang ngirim pesan saya ke Facebook, di Facebook page kami, dan coba ini langkah pertama, bisa nggak Remote Worker Indonesia membantu kalian yang disabilitas. Tidak perlu ke kantor, asal skillmu ada dan kamu bisa berbicara. Nah, itu wajib sih, berbicara itu wajib. Nah, semoga
saya bisa meluaskan remoteworker.id ini untuk teman-teman juga yang disabilitas. Oke, let's talk dan semoga bermanfaat.